Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edward Sandik, NIM 501200480 dari kelas 4E Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang panel data ekonomi metrika, yang dimana sudah ada artikelnya. Yang pertama-tama, kita yang terpenting dulu yaitu pada bagian ini, managing data and formula, yaitu mengelola data dan formula. Di sini terdapat sintaknya, yaitu library kekurung PLM. Kita masukkan terlebih dahulu ke program R. Kita running terlebih dahulu. Oke, untuk terlebih dahulunya kita download dulu package-nya. Kebetulan saya sudah mendownload package-nya. Pada bagian mengolah data ini terdapat 4 data. Kita munculkan terlebih dahulu pada program R. Kita lihat apakah sintaknya mau atau error. Kita run. Oke, di sini mau. Terdapat data struktur. Kita baca dulu penjelasannya. Kita translate pada Google Translate. Kita lihat. Seperti yang diamati di atas, Persi PLM saat ini mampu bekerja dengan data frame biasa tanpa transformasi lebih lanjut. Asalkan indeks individu dan waktu berada di dua kolom pertama, seperti di semua kumpulan data contoh kecuali upah. Jika bukan ini masalahnya, argumen opsional indeks harus diteruskan ke fungsi estimasi dan pengujian. Berikutnya, untuk memunculkan, melihat data keempat ini, kita masukkan dulu head Grunfeld. Kita copy terlebih dahulu, kita masukkan ke program R. Oke, di sini terdapat 6 data dari tahun 1935 sampai 1940. Ini bagian kepalanya. Kita lihat pada bagian ekornya. Kita blok saja. Kita running. Oke. Memang di sini terdapat sampai 200. Yang dimana pada tahun 1949 sampai 1954. Ini pada bagian ekor. Terlihat ada perbedaannya. Pada bagian firmanya 1, pada bagian kepalanya, pada bagian ekornya yaitu 10. Berikutnya kita akan melihat data E, yang dimana data E ini lebih memperkecil datanya pada bagian EMP1UK. Lihat. Pada data ini kita lihat ini ringkasan atau potongan dari 4 data, yaitu pada data pertama, yaitu indeksnya sama dengan C, firma, tahun, drop index sama dengan true, dan row name sama dengan true. Mari kita lihat dulu datanya gimana. Pertama kita running terlebih dahulu ini. Ini sudah mau, kita lihat head. Oke, di sini bisa kita lihat perbedaannya pada bagian data pertama yang ini. Kita bisa munculkan EMP1UK. Kita lihat perbedaannya. Oke, di sini pada data EMP1UK
terdapat firma dan tahunnya. Nah, namun pada data E itu dihapus variabelnya. Jadi lebih dipersingkat lagi. Berikutnya kita munculkan lagi data head attr buka kurung E, index tutup kurung. Pada bagian ini hanya memunculkan tahunnya saja. Kita running, ya kita lihat firma dan tahunnya saja yang muncul. Sedangkan pada bagian sektor sampai outputnya itu dihapus. Berikutnya kita lihat penjelasan di bawah. Dua argumen selanjutnya adalah logis. Drop.index sama dengan true, menjatuhkan indeks dari data. Prem dan row name sama dengan true. Menghitung nama baris mewah dengan menempelkan indeks individu dan waktu. Saat mengekstrak seni dari VData Prem, sebuah P-series dibuat yang merupakan seri asli dengan atribut indeks. Objek ini memiliki metode khusus seperti ringkasan dan asmetrik. Yang pertama menunjukkan variasi total variabel dan bagian dari variasi ini karena dimensi individual dan waktu. Yang terakhir memberi representasi matriks dari seni dengan secara default individu sebagai baris dan waktu baris sebagai kolom. Berikutnya yaitu summary, yaitu kesimpulan. Kita lihat, kita masukkan terlebih dahulu. Kita lihat datanya. Oke, di sini pada bagian summary, nilai minnya yaitu 0,1. Pada bagian median 2,287. Dan pada bagian min atau rata-ratanya itu 7,892. Berikutnya kita munculkan lagi data asmetriknya. Oke, pada data asmetrik pada tahun 1976 data 1 sampai data 4 tidak memiliki variabel angkanya. Sedang kemudian pada tahun 1983 pada data 5 sama 6 variabelnya tidak ada. Kemudian pada tahun 1984 variabel dari data 1 sampai data 6 kosong atau error. Berikutnya itu data transformasi. Kita lihat dulu penjelasannya. Estimasi data panel perlu menerapkan transformasi yang berbeda ke seri mentah. Jika X adalah deret dengan panjang NT, di mana N adalah jumlah individu dan T adalah jumlah periode waktu. Deret X transformasi yang ditransformasikan diperoleh sebagai X transformasi sama dengan NX, di mana M adalah matriks transformasi, menyatakan J sebuah vektor dengan panjang T dan dalam matriks identitas berdimensi N. Kita lihat pada penjelasan di bawah berikut. Perhatikan bahwa fungsi R, diff, dan lag tidak menghitung dengan benar transformasi ini. Kita lihat bagian ini, di mana tidak menghitung dengan benar transformasi ini untuk data panel karena mereka tidak dapat mengidentifikasi bila ada perubahan individu dalam data. Oleh karena itu, metode khusus untuk objek P-series telah ditulis untuk menangani data panel dengan benar. Perhatikan bahwa dibandingkan dengan data metode lag, untuk objek TS, urutan lag ditunjukkan oleh bilangan bulat positif. Selain itu, 0 adalah nilai relevan dan argumen vektor dapat diberikan.
yaitu kita lihat dulu pada bagian leg-nya. Perbandingan 0 banding 2. Di sini perbandingan 0 banding 2-nya yaitu pada tahun 1977. Mulai dari 0 sampai 2 hanya 2 data yang tidak muncul, yaitu pada data 1 sama data 2 pada tahun 1977. Berikutnya tahun 1978, data yang tidak muncul hanya pada bagian data kedua. Berikutnya kita lihat lagi penjelasan. Fungsi lebih lanjut yang disebut antara dan dalam juga disediakan untuk menghitung transformasi antara dan dalam. Antara mengembalikan nilai unik, sedangkan antara menduplikasi nilai dan mengembalikan vektor yang panjangnya adalah jumlah pengawatan. Kita lihat lagi pada bagian diff-nya. Di sini variabelnya ada 10. Kontrol N. Oke, pada bagian diff-nya, pada tahun data pertama tahun 1977 tidak menunjukkan variabel atau 0 yang tidak ada variabel. Pada data kedua pada tahun 1977 juga tidak ada variabel. Sedangkan pada data tahun 1980 sampai tahun 1983 tidak memiliki data 2. Berikutnya kita lihat leg. Kita menunjukkan berikutnya leg 2 banding 10. 2,10. Terlebih dahulu. Di sini pada leg berikutnya yaitu pada tahun 1977 data pertama dan data kedua tidak memiliki variabel. Sama dengan 1978 data pertama dan data kedua tidak memiliki variabel. Namun pada tahun 1980 sampai 1982 tidak memiliki data kedua. Kita masukkan saja dulu terlebih dahulu sintaks-sintaksnya. Oke, sudah mau. Tidak ada error sepertinya. Dari yang bisa kita lihat, data yang paling besar yaitu data nomor 2 pada 4 data tersebut. Itu pada 4 data. Ini berikut adalah dari 10 data. Pada Batman, yaitu pada 10 data, rata-rata yang paling banyak yaitu data pertama. Sekitar ada 7, sedangkan data yang kedua hanya memiliki 3 saja. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian formula. Di sini terdapat 2 model. Baik, berikutnya kita lihat dulu penjelasannya. Dalam beberapa keadaan, rumus standar tidak terlalu berguna untuk menggambarkan model, terutama saat menggunakan variabel instrumental seperti estimator. Untuk menangani situasi ini, kami menggunakan paket rumus. Paket formula menyediakan kelas yang memungkinkan untuk membuat formula multibagian. Setiap bagian dipisahkan oleh tanda pipa. Tanda yang seperti ini. Kita lihat dulu model pertama. Pada bagian model pertama, yaitu terdapat EMP, transformasi weight ditambah kapital. Ini yaitu pemisah, tanda pisah, yaitu leg, kurung weight, 1, tutup kurung ditambah kapital. Berikutnya kita lihat model kedua. Apakah ada perbedaan?
Pada model kedua, bisa kita lihat perbedaannya yaitu pada bagian wake-nya yaitu ada tanda min dan titik. Dan di sini tambah kapitalnya dihapus. Variabel kapitalnya dihapus. Dalam kasus kedua berarti bagian sebelumnya yang menggambarkan kovariat dan bagian ini diperbarui. Ini sangat menarik ketika ada beberapa instrumen eksternal. Berikutnya yaitu model estimation. Model estimation ini yaitu estimasi model estimasi. Yang dimana kita lihat terlebih dahulu penjelasannya. Beberapa model dapat diestimasi dengan PLM dengan mengisi argumen model. Model efek tetap, yaitu dalam atau default. Model penyatuan atau penggabungan. Model perbedaan pertama atau FD. Model antara, yaitu antara. Model komponen kesalahan atau acak. Di sini terdapat dua model. Terlebih dahulu. Oke, pada model pertama, yaitu grunt.fe. Yang dimana di sini modelnya sama dengan within. Itu pada model itu within. Berikutnya model keduanya kita lihat. Pada model kedua yaitu bagian F-nya diganti dengan RE dan modelnya itu random. Yang dimana di penjelasan tadi terdapat beberapa model yaitu ada model model biasa dan model acak. Berikutnya kita baca dulu penjelasannya. Metode untuk menampilkan ringkasan estimasi model tersedia melalui ringkasan. Misalnya untuk model acak, metode ringkasan memberikan informasi tentang varian komponen kesalahan dan beberapa statistik uji. Efek acak dari model yang diperkirakan dapat diekstraksi melalui RANEF. Berikut kesimpulan dari grunt.re. Ada kesalahan sepertinya. Pada bagian mana ini kesalahannya? Oke, sudah mau? Kita lihat terlebih dahulu. Pada bagian signifikannya, bagian interceptnya yaitu hanya signifikan, pada bagian volumenya signifikan, pada bagian kapitalnya signifikan, yang dimana nilai mediannya itu 4,6851. Kita lihat juga pada bagian v-value-nya yaitu lebih kecil daripada nilai alfanya, itu 0,05. Kita lihat pada bagian RANEF. Data RANEF-nya. Oke. Di sini ada 10 data yang dimana
data yang paling kecil yaitu data 7, min 7,8. Kita baca lagi. Accept. Oke, data ini mau kita lihat lagi. Ya, penjelasannya pertama tadi kita kelewat, kita baca dulu. Efek tetap dari model efek tetap dapat diekstraksi dengan mudah menggunakan fixed. Tipe argumen menunjukkan bagaimana efek tetap harus dihitung. Dalam level menurut tipe sama dengan level atau default. Dalam penyimpangan dari rata-rata keseluruhan menurut tipe, the mean, atau dalam penyimpangan dari individu pertama menurut tipe the first. Penjelasan berikutnya. Fungsi fixed mengembalikan objek kelas fixed. Sebuah metode ringkasan disediakan yang mencetak efek dalam penyimpangan dari intercept keseluruhan, kesalahan standar mereka, dan uji kesetaraan untuk intercept keseluruhan. Berikutnya yaitu kesimpulan atau summary dari fixed. Baiklah, di sini bisa kita simpulkan ada 10 data yang hanya signifikan hanya terdapat pada data 2 signifikan, data 3 signifikan, data 4 signifikan, data 5 signifikan, data 6 signifikan, data 9 dan data 10 signifikan. Data yang tidak signifikan yaitu pada data 1, 7, dan 8. Kita baca terlebih dahulu penjelasannya. Dalam kasus model efek tetap dua arah, efek argumen relevan dalam fungsi VFX untuk mengekstrak efek tetap efek tertentu dengan nilai yang mungkin. Individu untuk efek tetap individu. Default untuk model efek tetap dua arah. Waktu untuk waktu efek tetap dan dua arah untuk jumlah efek tetap individu dan waktu. Contoh untuk mengekstrak efek tetap dari model dua arah, yaitu inilah. Kita lihat dulu model dua arah. Oke, pertama kita terlebih dahulu. Oh, ada error. Dan kita hapus. Kita masukkan kembali datanya. Oke, sudah mau. Mari kita munculkan datanya. Oke, di sini bisa kita lihat seluruh datanya, yaitu pada tahun 1935 sampai 1954. Semua data sudah terkumpul, yang dimana dari data 1935 sampai 1954 rata-ratanya nilainya min, dan rata-rata nilainya di atas 100. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf.
Wallahumma bi'la Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.